memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku bersinar bagimu. Kau membuktikan kasih-Mu padaku, Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu, biarlah dunia membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku bersinar bagimu. Kau Allah berkuasa, hidupku memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku memujimu. Kau Allah berkuasa, hidupku bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memujimu, membesarkanmu, segenap hatiku sinar bagimu, segenap hatiku sinar bagimu, 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 bagimu. Shalom Jemaat JLC, apa kabar semua? Kita bersyukur karena Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Sehingga saat ini kita masih dapat bersama-sama di dalam ibadah online ini. Mari terlebih dahulu kita mau mengucap syukur dan kita mau berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau serahkan setiap pribadi kita, firman Tuhan dan juga ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mau berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar adalah berasal daripada Engkau sendiri. Biarlah Engkau memberkati juga Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Berkati setiap jemaat JLC yang bersama-sama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati juga setiap kawan-kawan, saudara mara kami maupun anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi kerajaan-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, jadikan kami semua murid-murid Kristus yang setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua, kita mau melihat di dalam Alkitab kita
di mana kebenaran firman Tuhan kita perlu terus belajar ya, berterusan. Jangan pernah bosan-bosan mendengarkan pembelajaran firman Tuhan, khotbah maupun renungan ya. Firman Tuhan itu harus kita dengar atau baca setiap hari. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, yaitu dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-11. Filipi pasal kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-11 ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Haleluya. Dikatakan di sini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk tulut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11 terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita dengar dan kita pelajari daripada firman Tuhan yang ditulis oleh hambanya Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi ya. Bab itu apa yang kita membacakannya tadi itu, kalau kita melihat keadaan-keadaan dari dahulu sampai sekarang pun, tentu saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus dan juga saya, kita tentu pernah melihat atau mendengar bagaimana satu keadaan atau keluarga atau sebuah tempat pekerjaan, persekolahan atau tempat satu perusahaan, bahkan di dalam arena politik yang berlakunya ada perselisihan paham ya, berlainan pandangan dan pendapat yang bercanggah di antara satu sama lain. Nah, ini yang ada berlaku pertentangan pendapat ya, dan juga masing-masing mempertahankan kebenaran diri sendiri. Bahkan apabila mereka memangnya bersalah, mereka tidak menerima teguran maupun nasihat. Ini juga berlaku di dalam setiap rumah tangga, keluarga, bahkan tempat pekerjaan, tempat perusahaan, juga di dalam gereja. Ya, ada pertentangan pendapat dan ada juga perselisihan faham. Ini jugalah yang berlaku pada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, ya, yang ada di Filipi ini. Sebab itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi
untuk memberikan nasihat teguran. Sebab Rasul Paulus dia tidak membiarkan jemaat Tuhan itu terbiar tanpa dibimbing, didorong. Meskipun waktu itu Rasul Paulus berada di dalam penjara, ya. Dia berada di dalam penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi karena berlakunya ya goncangan dan berlakunya masalah di dalam gereja ini, di dalam pengurusan dan sebagainya. Demikian juga di dalam keluarga, tentu banyak kali berlaku ya, ada pertentangan dan juga perselisihan. Nah, inilah yang menyebabkannya perpecahan ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tema yang saya ambil adalah hidup rendah hati seperti Kristus Yesus ya. Hidup rendah hati seperti Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita dapat hidup rendah hati seperti Kristus Yesus? Hidup rendah hati itu kita belajar daripada firman Tuhan, daripada konteks firman Tuhan dan apa yang berlaku pada sidang jemaat yang ada di Filipi ya. Yang pertama adalah peliharalah kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Kita perlu pelihara kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat di sana yang kita sudah bacakan di sini, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi ya. Dan dia melihat apa yang jemaat itu mengalami pergolakan atau pertentangan. Ada berlakunya perpecahan di sana ya. Jadi, jemaat di Filipi mengalami perpecahan. Sebenarnya gereja di Filipi ini adalah gereja yang baik dan banyak kali Rasul Paulus memuji ya jemaat di gereja di Filipi ini. Tapi berlakunya juga perpecahan ya. Dia banyak kali memuji, namun betapa hebat pun sebuah gereja atau organisasi ataupun satu perusahaan yang besar yang terkemuka di dunia sekalipun, ataupun keluarga-keluarga yang kita melihat harmoni dan sebagainya, namun setiap gereja dan apa juga yang manusia lakukan tidaklah sempurna 100%. Tidaklah begitu sempurna. Sebab itu dikatakan di sini bahwa walaupun bahagian pengurusan pentadbirannya cukup rapi, cukup sempurna, cukup baik di dalam sebuah perusahaan, di dalam pejabat, di dalam bisnis maupun di dalam gereja. Walaupun begitu, pasti akan berlaku juga perselisihan faham, bahkan perpecahan. Nah, ini yang berlaku ya di dalam gereja Filipi. Jadi dikatakan di sini kita perlu belajar ya, di mana sesebuah gereja yang ada berlakunya perselisihan ataupun perpecahan, belum tentu gereja itu adalah gereja yang teruk ataupun yang paling buruk sekalipun ya. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal itu berlaku. Perlu diproses orang-orangnya yang tertentu untuk pemulihan ya. Mungkin juga mereka sedang ke arah kepada kesempurnaan. Tetapi ada juga gereja yang kelihatannya tidak berlaku apa-apa perselisihan ataupun goncangan, hanya mereka beribadah dan semuanya berkumpul dalam keadaan yang suam-suam. Artinya suam-suam kuku. Mengapa? Mungkin kita pikir gereja ini aman, baik dan sebagainya. Tidak. Mereka saling suam-suam kuku dan saling tidak memperdulikan di antara satu dengan yang lain. Ya, bahkan di dalam sebuah gereja atau rumah tangga atau keluarga atau organisasi itu, mereka sudah memiliki hati yang suam-suam kuku. Mereka tidak memperdulikan antara satu sama lain. Kasih Kristus tidak ada lagi di dalam gereja itu. Tidak ada kehangatan
kasih Kristus. Semuanya biasa-biasa dan memang sangat jelas mengalami suam-suam kuku. Ya, ini juga bermasalah. Sebab itu Rasul Paulus ingin supaya gereja di Filipi itu, jemaat Tuhan, ada kesatuan, ya. Ada kesatuan, yaitu ada persefahaman di antara satu sama lain. Sebab itu kita juga harus menjaga, ya, menjaga dan memelihara kasih persaudaraan kita di dalam Kristus di antara anak Tuhan yang lain, ya, maupun di antara satu gereja kepada satu gereja. Jangan ada pergolakan ataupun perselisihan. Sebab itu kita perlu menjaga. Sebab dikatakan di dalam ayat pertama di sana bahwa di dalam Kristus, di dalam persaudaraan ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini memang benar, ya. Sebab persaudaraan di dalam Kristus ada nasihat, perlu ada nasihat, dan juga ada penghiburan, ya, persekutuan dan kasih mesra dan belas kasihan. Nah, semuanya ini dibungkus oleh kasih Kristus Yesus. Di dalam Yesus ada nasihat, ada teguran, ya. Sebab itu kita perlu, sekalipun dia adalah seorang pemimpin ataupun seorang pastor, pendeta yang hebat sekali, dia juga manusia. Dan kalau ada kesilapan, kita perlu menegur, memperingatkan, memberikan dia nasihat, ya, memberikan dia pandangan-pandangan yang lebih positif ke arah kepada visi Tuhan Yesus, ya. Sebab setiap orang pernah ataupun boleh mengalami kecenderungan untuk diri sendiri. Nah, sebab itu Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Haleluya. Berarti dalam seluruh keberadaan diri kita, kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita dan bukan separuh-separuh, ya, ataupun ikut mood atau ikut keadaan. Ya, keadaan mood kita baik, kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji menyembah Tuhan. Mood kita tidak tentram, tidak baik, keadaan kita tidak baik, kita mulai malas berdoa, malas menyembah Tuhan, malas baca Alkitab, malas pergi beribadah, apalagi mendengarkan ibadah online. Mereka tidak akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab mereka memilih-milih dan juga mengikut mood mereka, keadaan mereka. Untuk menyembah dan mengikuti Tuhan bukan berdasarkan keadaan kita atau mood kita. Suka tidak suka kita harus mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Amen. Nah, dikatakan di sini juga bahwa kesatuan di dalam Kristus juga harus kita jangan bersaing di antara satu gereja kepada gereja yang lain. Jangan ada persaingan, ya, sepertinya ada pertandingan. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Sebab kita harus fokus kepada panggilan Tuhan, kita fokus kepada perintah Tuhan Yesus dan kepada kerajaan Allah. Kita fokus kepada amanat agung Tuhan Yesus. Jangan kita membuang waktu masa kita untuk memperlecehkan, ya, untuk mempermalukan jemaat atau gereja yang lain. Jangan buang waktu. Kita fokus kepada panggilan kita untuk melayani Dia. Dan kita saling mendorong, memberkati dan mendoakan di kalangan gereja atau jemaat Tuhan yang lain. Ya, jangan ada perpecahan bukan hanya dalam gereja, tapi bermula dari keluarga, tempat pekerjaan juga, dan juga di dalam gereja. Jadi di antara satu dengan satu gereja juga harus ada kesatuan. Ya, jangan saling bertikai, mempersalahkan, menunding jari. Itu tidak sehat, ya. Ini memberikan celah dan ruang bagi iblis untuk menyerang gereja seperti ini
yang suka menghakimi gereja yang lain atau keluarga orang lain. Kita kena berhati-hati. Sebab itu wajarlah kita terima nasihat, teguran, pengajaran firman Tuhan ya, dalam satu kasih, dan kita satu jiwa, satu tujuan ke arah visi Tuhan yang telah diberikan kepada gereja. Setiap gereja Tuhan telah memberikan visinya masing-masing. Jadi fokus kepada panggilan itu ya. Jangan terlalu sibuk dalam hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan perintah agung Tuhan Yesus. Kita melakukan amanat agung itu dengan sukacita. Haleluya. Dan kita hidup di dalam doa, dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ada ketenangan, ada damai. Kalau selalu kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu menyenangkan hati Bapa di surga dan hati kita ada damai. Haleluya. Sebab itu seterusnya kita melihat bagaimana setiap orang percaya hidup rendah hati seperti Kristus Yesus hidupnya rendah hati. Kita terus perlu belajar daripada firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, seterusnya kita akan memperhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup rendah hati seperti mana Yesus hidup rendah hati. Sewaktu Yesus berada di dunia ini, bagaimana kehidupan dia itu, kita memperhatikan dan kita mengambil satu teladan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar dan teladani sikap hidup Yesus Kristus. Kita perlu belajar dan kita teladani sikap hidup Yesus Kristus ya. Sebab di dalam ayat yang ke-3e, di sini 3e dikatakan di dalam firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan diri, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi ini adalah yang Yesus lakukan ya. Sebab itu kalau kita melihat Yesus adalah teladan sikap hidup rendah hati yang agung di dalam integriti yang mulia dan agung. Haleluya. Ini yang perlu kita teladani ya. Dikatakan di sana tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Pujian dari manusia. Manusia suka mau dipuji. Kalau tidak dipuji dia akan merajuk, dia akan marah, tersinggung kalau tidak dipuji, kalau tidak dihormat. Ini adalah sikap egois, sombong, penting diri. Tetapi ajaran Alkitab dikatakan di sini tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak mencari puji-pujian dari manusia yang sia-sia. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan suka untuk dipuji, dihormat oleh manusia. Puji, hormat yang sia-sia dikatakan. Karena manusia akan lenyap. Nah, ini yang dikatakan. Sebab itulah firman Allah juga berkata, jangan kita lakukan apa-apapun yang menimbulkan ambisi, cita-cita yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Do nothing out of selfish ambition. Jangan kita melakukan itu, ya. Sebab itu janganlah kita suka mencari-cari pujian dari manusia, mencari-cari kehormatan dari manusia. Memang manusia cenderung suka karena puji, suka dihormat, cenderung ke arah sana, ya. Namun firman Tuhan mengajar kita jangan mencari puji-pujian dari manusia dan jangan penting diri. Orang yang penting diri, suka dipuji dan suka dihormat, itu adalah dari hati atau dari sikap hati yang tinggi hati, sombong dan egois. Suka
suka karena puji, suka karena hormat. Jika tidak dipuji, jika tidak dihormat, dia akan tersinggung dan marah. Egois. Jadi jangan kita melakukan, sebab ini perintah firman Tuhan. Haleluya. Sebab itu dikatakan di sini, orang yang suka mencari puji-pujian dari manusia yang sia-sia, suka dihormat. Apabila dia tidak dipuji, dihormat, dia akan tersinggung, dia akan marah, ya. Tetapi jika orang lain yang dipuji dan dihormat, dia akan merasa iri hati, cemburu kenapa orang lain dipuji, dihormat, kenapa diri dia tidak. Maka timbul iri hati, timbul cemburunya kepada orang itu dan kemarahan. Itulah kesombongan. Suka dipuji-puji, dia mau melakukan apa saja supaya orang puji, supaya orang hormat dirinya. Firman Tuhan melarang kita bersikap seperti ini, sebab orang yang penting diri, suka dipuji, suka dihormat adalah orang yang tinggi hati, sombong. Itu bukan sikap rendah hati yang kita mau teladani daripada Yesus Kristus. Yesus tidak suka dipuji-puji, disanjung-sanjung dan dihormat-hormat. Dia tidak pergi ke seluruh kota Yerusalem untuk mencari puji-pujian dari manusia, dihormat, disanjung, kemudian dia merasa bangga diri. Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Padahal dia layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Dia adalah Allah. Keilahiannya itu tetap ada, tidak berkurang. Namun dia tidak mencari penghormatan dan pujian daripada orang, daripada manusia, sebab dia tidak penting diri. Dia memiliki rendah hati, yang merendahkan dirinya. Nah, ini kita teladani daripada sikap hidup Yesus Kristus. Ini yang harus kita pelajari, ya. Kita koreksi diri kita sendiri. Kita tegur diri kita sendiri melalui firman Tuhan. Ya, sebab itulah di dalam ayat 3b, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Alkitab mengajar jangan terlampau mencari kepentingan diri, suka dipuji, dihormat. Tetapi kita haruslah dikatakan rendah hati, dan kita menganggap orang lain itu lebih penting, lebih utama berbanding dengan diri kita sendiri. Jangan fokus diri sendiri, jangan fokus saya atau aku dan aku dan aku, sehingga aku itu menjadi Tuhan, menjadi ilah bagi hidup dirinya sendiri. Sampai dia menyembah diri dia sendiri. Karena apa? Dia sanjung, dia puji diri, dia angkat diri dia sendiri, dan dia mau orang lain semua memuji dan hormat kepada dia. Ya, kalau tidak dipuji, tidak diberi hormat, dia akan marah dan tersinggung. Yesus tidak melakukan seperti perkara itu. Ya, orang yang rendah hati tidak mencari puji-pujian yang sia-sia dan penghormatan yang sia-sia. Allah tahu menghormati dan memuji kepada anak-anaknya yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat orang itu sehingga orang lain akan memberikan penghormatan kepada dia karena dia taat dan tunduk dan hidup rendah hati di hadapan Bapa di surga. Allah yang mengangkat kita, ya, mengangkat kita. Sebab itu kita jangan mencari-cari untuk dipuji dan dihormat. Lakukan segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan Dia dan untuk kebaikan kita. Dengan merendahkan hati dan tulus dan jujur, maka Tuhan akan mengangkat orang yang tulus hati. Dia akan mengangkat orang yang rendah hati, ya. Dikatakan di sini dalam ayat yang keempat dan kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Artinya, apa yang ada di dalam pikiran kita dan perasaan kita itu biarlah sama seperti apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Sama, sebab kita sudah diselamatkan, kita murid Yesus. Kehidupan kita harus mencerminkan
serupa seperti Kristus. Attitude, karakternya, perkataannya, gaya hidupnya sama seperti Yesus Kristus. Bukan seperti dunia dan iblis yang mencari hormat, pujian, dan kepentingan diri. Kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dia telah memberikan teladan yang agung dalam integriti standar yang tinggi yang perlu kita contohi. Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Roh Kudus sentiasa memberikan kita hikmat bagaimana menjalani kehidupan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bab itu, kepada kita yang berkeluarga, para bapak-bapak memikirkan tentang kepentingan istrinya dan anak-anak. Demikian juga dengan istri pada suami dan anak-anak. Ya, bagaimana kita merawat, bagaimana kita memperhatikan anak-anak itu. Dan juga para bapak memperhatikan kepentingan istri dan juga sebaliknya. Jangan kita hanya pikir tentang diri sendiri. Diri sendiri untuk kenyang perut sendiri. Kadang-kadang kalau seorang ibu, dia akan mau masak beberapa jenis lauk di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dan anak-anak kecil ada di sana. Oleh karena dia mengasihi anak-anak ini dan tidak penting diri sendiri. Sebab di dalam rendah hati itu penuh dengan kasih. Jadi tidak ada penting diri. Dia harus masak sesuai dengan apa yang anak itu boleh makan. Bukan untuk kepentingan dia. Dia akan masak jenis-jenis tertentu supaya anak-anak itu juga menikmati makanan itu sebaik-baiknya, yang sesuai untuk makanan kanak-kanak. Dia tidak akan masak semuanya hanya untuk dirinya sendiri, seleranya sendiri, yang pedas dan sebagainya. Anak-anak terbiar. Jadi ini tidak penting diri. Para bapak dan ibu-ibu juga demikian. Ya, jadi kita saling menganggap istri itu lebih penting dan suami itu lebih penting dan anak dan orang lain. Demikian juga di dalam jemaat. Ya, kita tidak anggap diri kita jauh lebih penting daripada orang lain. Jangan kita menganggap diri kita lebih penting, layak dihormat, layak disanjung dan sebagainya berbanding dengan orang lain. Mereka yang berkeperluan juga kita harus memperhatikan apa keperluan dan kepentingan yang mampu kita bantu kepada mereka. Ya, jangan fokus diri sendiri. Di dalam kerendahan hati itu perlu pengorbanan. Perlu ya, pengorbanan. Jadi Tuhan Yesus tidak pentingkan dirinya sendiri. Malah dia mengutamakan saudara dan saya. Dia mengutamakan manusia berdosa. Dia tidak mengutamakan nyawa dia. Dia mengutamakan nyawa orang lain. Nah, inilah kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Kita sudah pun menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus pada waktu kita percaya dia, dan kita menerima keselamatan yang abadi daripada Tuhan Yesus. Nah, apabila kita sudah menerima semuanya itu, maka kita harus mengerjakan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu kita memberitakan Injil, kita melayani Tuhan melalui jiwa-jiwa, kita melayani Tuhan melalui keluarga. Itu apabila kita melayani orang lain, kita membantu mereka, kita mendoakan mereka, kita mengajar mereka, kita berkorban waktu masa bersama dengan mereka sehingga orang itu sungguh-sungguh bertobat dan sebagainya. Itu bukan karena kita berjasa kepada mereka. Itu adalah sebahagian daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan yang kita bayar tidak mampu dibayar, kita lakukan amanat agung Tuhan. Kita buat itu karena itu perintah Tuhan Yesus yang agung, yang mulia, yang tertinggi. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan pelayanan dan kita mau orang puji dan hormat kepada kita anggap kita sudah berjasa kepada orang lain. Tidak. Kita berhutang kepada Tuhan. Bagaimana kita membayarkan itu? Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan.
Itulah tanda kesyukuran, tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Melakukan amanat agung Yesus, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Berdoa kepada orang-orang, bersyafaat kepada orang lain, bukan fokus diri sendiri saja. Amen. Nah, sebab itu dikatakan di sini Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Ya, sudah saya katakan, dia mementingkan nyawa saudara dan nyawa saya. Tuhan itu baik dan luar biasa. Sangat ajaib kasih Tuhan. Haleluya. Sebab itu di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8 ya, dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia itu Allah 100%, keilahian Allah itu ada dalam diri Yesus. Namun dia tidak mempertahankan itu di depan manusia yang dia tidak berkata, saya ini Tuhan, berwaspada kamu harus puji saya, harus hormat saya ini Tuhan, saya ini Tuhan. Kadang-kadang orang begitu, saya ini pendeta, saya ini pastor, hormat kepada saya, dengar cakap saya, sebab saya pastor. Saudara, itu kesombongan. Dengar firman Tuhan, bukan arahan daripada pikiran manusia. Sesuatu kalau kita menegur atau memberi nasihat, dorongan kepada orang, walaupun itu pedas, tapi dalam kasih Yesus yang sungguh-sungguh untuk nyawa orang itu, sekalipun itu menyakitkan sebentar saja, pasti orang itu akan bertobat. Tanpa kita mengarah dan memerintahkan dia buat ini dan buat itu dan sebagainya. Dorong mereka. Dan bagaimana kita boleh mendorong mereka? Kita melakukan itu bersama-sama dengan mereka. Sebagai satu teamwork. Kita turun ke lapangan, melakukan itu bersama-sama. Dan mereka melihat. Bukan dengan mulut main arahan. Perintahkan ini dan itu dan itu. Lakukan bersama-sama dengan mereka sebagai pemimpin yang baik. Haleluya. Nah, sebab itu di dalam ayat yang ke-7, melainkan Yesus, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak datang daripada surga dengan kemuliaan jubahnya sebagai Allah, dengan mahkota emasnya dan sebagainya, dengan tongkat emasnya. Dia tidak datang seperti itu. Dia datang sebagai manusia, mengambil rupa, menjadi seperti manusia, seperti hamba yang tunduk, artinya rendah hati. Bukan maksudnya rendah hati, rendah diri. Saudara jalan ke sini dan ke sana tunduk saja. Bukan seperti dan bungkuk badan begitu, bukan. Bungkuk badan dan tunduk itu bukan menunjukkan orang itu rendah hati atau rendah diri. Belum tentu. Ya. Sebab itu dikatakan di sini Yesus mengosongkan dirinya, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, sama seperti saudara dan saya. Seperti manusia, dia boleh merasakan lapar, kesakitan, menangis, sedih, dia boleh merasakan itu sebagai manusia. Itulah baiknya Tuhan kita yang telah turun ke dunia ini menjadi rupa seperti manusia, seperti hamba, mengambil rupa sebagai sama seperti manusia, dan dia mengalami. Barulah Tuhan tahu betapa menderitanya hidup manusia ini, betapa sakitnya hidup manusia ini, betapa sengsaranya kalau terpisah dengan Allah. Tidak ada pengharapan, tidak ada damai. Dia mengalami apa itu lapar, apa itu ketelanjangan, apa itu kekurangan, apa itu kesakitan. Bahkan dia mengalami apa arti kematian itu. Yesus sangat baik. Amin. Nah, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus atau ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Yesus merendahkan
dirinya. Pada waktu dia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, boleh merasa lelah, penat, tetapi dia tetap merendahkan diri. Artinya dia tidak cakap bohong, dia tidak cakap besar, serba pandai, merendahkan, meninggikan diri. Tidak, dia merendahkan diri dari hati yang rendah. Dia tidak cakap besar, dia tidak cakap kosong. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia motivasikan kepada orang lain ataupun kepada anak-anak, dia lakukan itu. Dia tidak hipokrit, dia tidak munafik. Dia lakukan. Itulah integriti yang tinggi. Ya. Sesuai dengan ucapan, dia melakukan itu. Tidak ada pembohongan, tidak ada penipuan. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita selalu mendengar orang mempertikaikan, oh orang ini tidak ada etika, orang itu tidak ada integriti dan sebagainya. Saudara kena selidik apa maksud itu. Jangan-jangan yang mengatakan itu yang tidak beretika dan tidak berintegriti. Karena apa? Orang yang suka menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang itu tidak beretika dan tidak berintegriti. Perlu menyelidik diri sendiri. Nah, sebab itu dikatakan di sini bahwa Yesus tetap setia melakukan apa yang dipercayakan, yang diamanatkan oleh Bapa di surga. Visi dan misi keselamatan itu dia laksanakan sampai tamat. Dia tidak komplain, dia tidak mengeluh, dia tidak marah, dia tidak memberontak. Ya, dia taat. Dalam ketaatan itu ada kerendahan hati, ada kerendahan diri, tidak banyak komplain, tidak banyak marah-marah, tidak banyak mempersoalkan kenapa ini dan itu dan sebagainya. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan satu teladan yang agung. Itulah kita meneladani dia dalam sikap rendah hati dan hidup integriti dalam standar yang tinggi. Kita meneladani Yesus Kristus, ya. Baca Alkitab di dalam Injil, kita tengok bagaimana kehidupan Yesus. Sangat indah. Dia manusia waktu ada di bumi ini. Jadi kita meneladani dia, ya. Nah, apa yang Yesus katakan semua dilakukan, tidak ada satu pun yang tertinggal atau tercicir. Dia lakukan dengan segenap hatinya. Dan murid dan orang lain melihat itu sebagai saksi mata yang dia betul-betul melakukan dengan penuh kasih dan sungguh-sungguh. Ya, sebab itulah pada saat Yesus disalibkan di atas kayu salib, Yesus berkata kepada Bapa di surga, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Hidup rendah hati dan dalam integritas yang agung, Yesus tidak menuntut apa-apa balasan, puji-pujian, penghormatan dari manusia. Dia tidak menuntut, ya. Yesus menjadi model yang agung buat setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Dia menjadi model yang agung dan mulia. Dia tidak menuntut balasan, dia tidak minta upah. Oh, saya pergi pelayanan, apakah ganjaran dia, apakah upahnya, apakah saya dapat, apakah untungnya, apakah ruginya. Dia tidak mempertikaikan semua itu. Namun kebanyakan gereja sekarang mempertikaikan berapa duit yang harus dipakai, keuangan dan sebagainya. Semua itu diperlukan, memang, tetapi jangan itu menjadi yang utama. Pelayanan itu di mana-mana pun ada pelayanan, khususnya di dalam rumah tangga, tempat pekerjaan, tempat Anda bersekolah, di mana perusahaan, itulah ladang saudara dan saya. Kita perlu berhati-hati. Bukan pergi ke jauh-jauh, itulah ladang pelayanan. Di
mana kaki kita pijak, itulah ladangnya. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk bersaksi, buka mulut, bercakap dengan kawan-kawan. Ada ruang di sana, kongsikan mereka dalam masa 5 menit, 10 menit tentang kasih Yesus. Kalau mereka terbuka, doakan mereka tanpa berdebat dan berselisih tentang agama. Kita menyatakan kasih Yesus, bukan berdebat. Haleluya. Betul. Nah, dikatakan di sini, walaupun Yesus mati di atas kayu salib sebagai manusia, ya, namun Kristus tetap Allah. Dia tetap Tuhan. Keilahiannya sebagai Allah tidak berkurang walaupun dia mati sebagai manusia. Itu keilahiannya tersembunyi di sana, masih ada di sana, ya. Sebab itu di dalam ayat 9, 10 dan 11 Yesus dikatakan di sana merendahkan diri, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Dia tidak komplain, dia tidak marah, dan dia tidak mempersalahkan sesiapapun, ya. Sebab itu di dalam ayat yang ke 9, 10, 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, ya. Dan seterusnya ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita di dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dari awal kehidupannya sampai di atas kayu salib, dia tetap memiliki sikap hidup karakter rendah hati. Tidak pernah mementingkan diri sendiri, tidak pernah mau dipuji-puji dan dihormat, walaupun dia adalah Tuhan. Sebab itu akibat daripada kerendahan hati dan ketaatan Yesus terhadap Bapa di surga, Allah meninggikan Yesus dan memuliakan terjadi, dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, supaya setiap lutut akan bertelut di depan Yesus dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, malaikat Tuhan dan semua orang percaya, saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan saya, dan setiap anak-anak Tuhan yang lain yang percaya kepada Yesus bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan, kita akan berlutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia adalah Allah, dia adalah Raja Hakim yang adil dengan sukacita. Namun setan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau suam-suam atau meninggalkan Yesus, mereka dengan terpaksa berlutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja Hakim yang adil. Mereka mengaku, namun pada saat itu tidak ada pengampunan lagi. Sebab itu bahagian mereka adalah di dalam lautan api. Sebab waktu mereka hidup, mereka tidak mau mengaku Yesus itu Tuhan, bahkan menolak, bahkan hidup terus di dalam dosa. Pada waktu Yesus dimuliakan dan menjadi hakim yang adil, mereka akan mengaku. Tapi saat itu tidak ada pengampunan lagi. Sebab itu mulai sekarang, marilah kita setiap orang, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa dan roh kita, yang menyelamatkan kehidupan kita, mengampuni dosa kita, dan dia menempatkan kita di dalam kerajaan Allah. Status kita menjadi sebagai anak-anak Allah yang diurapi, yang diperbaharui kehidupan kita, ya. Sebab itu
Kita bersatu dengan jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Kita tetap bersatu dengan mereka dan tidak mempertikaikan di antara satu sama lain, dan saling kita memberkati, mendoakan, dan kita akan bertumbuh di dalam Yesus, di dalam kasih Kristus. Itulah kita tetap hidup rendah hati seperti Kristus Yesus. Penuh kasih, tidak penting diri. Memikirkan keperluan orang lain juga. Keluarga kita, jemaat dan sebagainya. Mendoakan mereka. Dan menaruhkan mereka belas kasihan. Kita saling memberkati. Di kalangan keluarga, adik-beradik kita, anti, uncle kita, sepupu, saudara mara, bangsa kita, daripada satu gereja kepada satu gereja. Kita saling memberkati dan mendoakan. Hidup rendah hati adalah penuh dalam kasih Yesus, tanpa memikirkan diri sendiri saja. Amin. Mari saya ajak kita semua, kita mau berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat firman Tuhan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami pergi, firman Tuhan ini sentiasa kami renungkan di dalam hati kami. Menjadi peringatan kepada kami supaya hidup rendah hati sama seperti Kristus Yesus hidup. Sebab itu, biarlah setiap keluarga dan jemaat Tuhan dalam gereja GLC, Engkau memberikan kami hati yang rendah hati seperti Yesus dan menjadi teladan kesaksian kami, menjadi kesaksian kepada orang lain. Hidup kami bercahaya bagi orang lain Tuhan. Demikian setiap anak-anak Tuhan yang lain, ahli keluarga yang lain yang percaya Tuhan Yesus, mereka juga hidup rendah hati yang tunduk kepada Engkau dan takut akan Tuhan ada di hati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat GLC, saudara mara kami, adik-beradik kami, dan juga bangsa kami, dan juga negara kami. Tuhan memberkati, berlimpah-limpah kasih setia, melindungi kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.